Pernah gak kamu lagi sibuk, kerjaan numpuk, aktivitas padat, tapi tiba-tiba wajah seseorang muncul begitu saja di pikiranmu? Kenapa bisa begitu? Dalam video ini, kita akan bongkar arti tersembunyi di baliknya. 1. Menurut psikologi. Dalam dunia psikologi, munculnya seseorang secara tiba-tiba di pikiran kita, bahkan ketika kita sedang sibuk, bisa dijelaskan melalui dua konsep utama: efek Zeigarnik dan keterikatan emosional. Efek Zeigarnik adalah fenomena psikologis di mana otak manusia cenderung mengingat hal-hal yang belum selesai atau belum mendapat kepastian secara emosional. Jadi jika kamu pernah memiliki hubungan, interaksi, atau bahkan hanya perasaan yang belum sempat kamu ungkapkan kepada seseorang, maka otakmu akan terus menaruh perhatian terhadap hal itu secara bawah sadar. Selain itu, keterikatan emosional juga mengambil peran penting. Ketika kamu pernah mengalami momen berkesan atau cinta yang intens terhadap seseorang, otak akan membentuk jejak emosional yang kuat terhadapnya. Ini bukan hanya soal ingatan biasa, tetapi keterikatan pada sensasi emosional yang muncul ketika mengingat orang tersebut. Dan saat momen itu terjadi, otak secara otomatis memanggil kembali siapa yang pernah terikat dengan emosi itu. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa muncul dalam pikiran secara tiba-tiba meski sedang sibuk dengan urusan lain. Dalam beberapa kasus, ini juga bisa menjadi bentuk kebiasaan mental. Ketika kamu terlalu sering memikirkan seseorang dalam waktu tertentu, otak membentuk pola berpikir otomatis. Jadi walaupun kamu tak sengaja memikirkannya, pikiran itu tetap muncul karena sudah terbiasa menjadi bagian dari alur pikiranmu. 2. Kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai budaya dan kepercayaan masyarakat tradisional, seseorang terus muncul di pikiran, bahkan saat kamu sedang sibuk, sering dianggap sebagai pertanda ikatan batin yang kuat. Banyak orang percaya bahwa saat kamu tiba-tiba memikirkan seseorang tanpa sebab yang jelas, bisa jadi karena orang tersebut sedang memikirkanmu, merindukanmu, atau bahkan menyebut namamu dalam hatinya. Ketika seseorang memikirkanmu dengan perasaan kuat, seperti rindu, cinta, atau bahkan penyesalan, maka gelombang energinya dipercaya dapat menjangkau alam bawah sadarmu. Akibatnya, kamu tiba-tiba merasa tersentuh oleh kehadiran pikirannya, meskipun kamu sedang sibuk atau tidak ada stimulus nyata yang memicu ingatan tentang dia. Ada pula yang mempercayai bahwa jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu selama 3 hari berturut-turut tanpa alasan, maka itu adalah sinyal kuat bahwa dia sedang memanggilmu secara batin dan ingin berkomunikasi. Kepercayaan masyarakat juga mengaitkan hal ini dengan tanda-tanda alam. Misalnya, jika kamu tiba-tiba teringat seseorang disertai getaran emosi yang kuat, maka dipercaya bahwa itu adalah pertanda dia sedang mengirimkan energi perasaannya kepadamu. Oleh karena itu, masyarakat dulu sering menganjurkan untuk mengirim doa atau mencoba menghubungi orang yang muncul dalam pikiran secara tiba-tiba. Singkatnya, dalam kepercayaan masyarakat, seseorang yang terus muncul di pikiranmu bukanlah kebetulan. Itu dianggap sebagai bentuk komunikasi halus antar batin yang menunjukkan bahwa kamu dan dia masih terhubung secara energi. 3. Kepercayaan spiritual. Dalam keyakinan spiritual, setiap manusia memancarkan energi batin yang tak kasat mata. Dan energi ini bisa saling terhubung apabila pernah terjadi kedekatan emosional, ikatan jiwa, atau hubungan yang mendalam. Fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep soulmate atau twin flame. Dalam ikatan seperti ini, dua jiwa dianggap saling mengenali dan terhubung meski sedang berada di tempat yang berbeda secara fisik. Jadi saat kamu merasa seseorang terus-menerus hadir dalam pikiran, itu bisa berarti bahwa jiwa kalian sedang berinteraksi dalam tingkat energi, meski tanpa komunikasi nyata di dunia fisik. Dalam praktik spiritual tertentu, perasaan ini juga bisa muncul karena adanya energi yang belum terlepas. Jika kamu pernah mencurahkan cinta, perhatian, atau bahkan luka batin kepada seseorang, maka sebagian energi itu bisa tetap menempel pada orang tersebut. Selama energi itu belum kamu lepaskan secara sadar, maka sosok itu akan terus menarik perhatian batinmu, karena masih ada ikatan yang belum terputus secara spiritual.
Ada juga pandangan bahwa semesta mencoba memberimu pesan melalui kehadiran pikiran tentang orang itu. Mungkin ada pelajaran yang belum selesai, atau bahkan ada panggilan jiwa yang perlu kamu pahami. Beberapa praktisi spiritual menyarankan untuk menyimak perasaan yang muncul ketika orang itu hadir dalam pikiran. Secara keseluruhan, dalam pandangan spiritual, kehadiran seseorang yang terus mengisi pikiranmu bukanlah sekedar ingatan biasa. Itu bisa menjadi bentuk komunikasi antar jiwa, sinyal bahwa ada energi yang masih beresonansi, atau bahkan pertanda bahwa kamu belum selesai secara spiritual dengan orang tersebut. 4. Law of Attraction. Dalam perspektif Law of Attraction, pikiran adalah energi, dan setiap kali kamu memfokuskan perhatian pada seseorang, baik sadar maupun tidak sadar, kamu sebenarnya sedang mengirimkan energi ke semesta. Energi itu pada akhirnya bekerja layaknya magnet yang menarik hal-hal yang sefrekuensi dengannya kembali ke realitasmu. Ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, bahkan saat kamu sedang sibuk, hal ini bisa berarti bahwa secara tidak sadar kamu telah menetapkan fokus emosional dan mental yang kuat terhadap orang tersebut. Law of Attraction bekerja berdasarkan vibrasi, dan jika kamu masih menyimpan rasa, maka pikiran tentang dia akan tetap beresonansi dalam dirimu. Uniknya, semakin kamu mencoba untuk tidak memikirkannya, kamu justru bisa memperkuat daya tariknya. Dalam Law of Attraction, perlawanan terhadap suatu pikiran justru memperkuat frekuensinya, karena semesta tidak mengenali kata tidak. Jadi ketika kamu berkata, "Saya tidak mau memikirkan dia lagi," yang semesta tangkap justru adalah fokus pada dia. Ada juga kemungkinan bahwa energi antara kamu dan orang tersebut masih bersifat aktif dua arah. Jika dia juga sedang memikirkanmu atau menyimpan perasaan tertentu terhadapmu, maka meski kamu sedang sibuk, kamu bisa saja merasakan tarikan batin yang membuatnya muncul dalam pikiran. Secara singkat, dalam Law of Attraction, seseorang muncul terus-menerus dalam pikiranmu karena kamu masih memancarkan frekuensi tentang dia. Dan jika kamu tidak mengalihkan vibrasi itu ke hal-hal lain, semesta akan terus mencerminkan kembali pikiranmu dalam berbagai bentuk. 5. Sinkronisitas Carl Jung. Ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, bahkan saat kamu sedang sibuk, itu bisa dianggap sebagai bentuk sinkronisitas. Alam bawah sadarmu mencoba menunjukkan sesuatu yang penting melalui kemunculan berulang itu. Carl Jung percaya bahwa manusia tidak hanya hidup di dunia sadar, tapi juga di dunia bawah sadar yang penuh simbol, arketipe, dan pesan tersembunyi. Jika seseorang terus hadir dalam pikiranmu tanpa sebab logis yang jelas, ini bisa menjadi sinyal dari alam bawah sadar bahwa orang tersebut memiliki makna tertentu yang belum kamu sadari sepenuhnya. Bisa jadi ada pelajaran yang harus kamu pahami, emosi yang belum terselesaikan, atau bahkan koneksi takdir yang sedang membentuk jalannya. Menurut Carl Jung, pengalaman batin seperti itu sering muncul bersamaan dengan kejadian-kejadian lain yang kebetulan. Seperti kamu memikirkan seseorang, lalu tiba-tiba dia menghubungimu. Kamu melihat namanya, atau mendengar lagu yang berkaitan dengannya. Semua itu bukan kebetulan biasa, melainkan peristiwa bermakna yang muncul dari ketidaksengajaan tetapi membawa pesan tertentu untuk perkembangan jiwamu. Sinkronisitas bukan tentang mencari jawaban rasional, melainkan mendengarkan suara jiwa. Ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, mungkin ini adalah panggilan untuk mengenali makna relasi itu lebih dalam, memahami apa yang belum selesai, atau menyadari bahwa hidup sedang mengarahkanmu kepada momen pertumbuhan. Jadi, dalam sudut pandang Carl Jung, kemunculan seseorang dalam pikiranmu secara terus-menerus saat kamu tidak menginginkannya bisa jadi adalah pesan dari semesta, dan dari dalam dirimu sendiri bahwa ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Bukan secara kebetulan, tetapi karena jiwamu sedang memintamu untuk terhubung dengan makna yang lebih dalam. 6. Menurut hukum resonansi. Dalam teori resonansi, segala sesuatu di alam semesta ini memancarkan frekuensi termasuk pikiran, perasaan, dan hubungan antar manusia. Ketika kamu dan seseorang pernah berbagi emosi yang kuat, baik itu cinta, rindu, luka, atau keterikatan emosional, maka getaran tersebut menciptakan jejak resonansi energi yang bisa tetap aktif, bahkan setelah waktu berlalu atau saat kalian tidak lagi berkomunikasi.
Saat kamu sibuk namun tiba-tiba memikirkan orang itu, bisa jadi karena frekuensi emosimu sedang selaras kembali dengan frekuensinya. Seperti dua alat musik yang bergetar pada nada yang sama meski tak saling disentuh. Begitu pula dengan jiwa. Apabila dia sedang memikirkanmu, merindukanmu, atau mengalami emosi yang berkaitan denganmu, getaran energinya dapat menggetarkan batinmu tanpa kamu sadari secara sadar. Resonansi ini bisa bersifat satu arah atau dua arah. Jika kamu memiliki ikatan batin yang kuat dengannya, maka resonansi yang tercipta akan lebih mudah terdengar oleh alam bawah sadarmu. Dan karena pikiranmu tersusun dari emosi dan pengalaman, resonansi ini dapat membangkitkan gambaran mental tentang dirinya meski kamu tengah sibuk secara fisik. Dalam pandangan spiritual dan psikologis kontemporer, resonansi juga sering dihubungkan dengan koneksi jiwa yang belum selesai. Artinya, kamu belum benar-benar selesai secara emosi atau batin terhadap orang itu, sehingga frekuensinya masih mudah tersentuh. Inilah sebabnya mengapa dalam kondisi tak terduga, wajahnya, suaranya, atau perasaan tentang dirinya bisa hadir begitu saja. Karena energi kalian masih berada dalam satu gelombang yang sama. Singkatnya, menurut teori resonansi, kamu memikirkan seseorang secara terus-menerus bukan karena lemah atau berlebihan, tapi karena batinmu masih terhubung dengan gelombang emosi yang berkaitan dengannya. Dan selama getaran itu belum berubah, maka resonansi itu tetap aktif, menghadirkan dirinya kembali dalam kesadaranmu berulang kali.